Tasawuf dan Psikoterapi. Mata kuliah Studi Quran akan mempresentasikan tentang qiraat Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan Laila Fauzia Rohmah dengan NIM 933602720. Yang kedua, Ilham Maulana dengan NIM 933602820. Dan yang terakhir, Imam Faruqi dengan NIM 933602920. Baik, pokok pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini adalah yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, latar belakang perbedaan qiraat Al-Quran. Yang ketiga, macam-macam qiraat Al-Quran. Yang keempat, syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Dan yang terakhir, urgensi mempelajari qiraat dalam istinbat hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian qiraat Al-Quran. Istilah qiraat itu sendiri berasal dari bahasa Arab qira'ata. Secara etimologi berasal dari masdar qira'a yang berarti membaca. Jadi, lafaz qira'ata secara bahasa berkonotasi beberapa pembacaan. Sedangkan menurut istilah ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Dalam kajian ilmu tafsir, qiraat berarti suatu aliran dalam melafadzkan Al-Quran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dipelopori oleh salah satu imam qiraat yang berbeda dari pembacaan imam-imam yang lain dari segi pengucapan lafaz-lafaznya dan hayyahnya. Tapi periwayatan qiraat tersebut dari serta jalur yang dilaluinya telah disepakati. Berikut ini adalah pendapat para ulama tentang pengertian qiraat Al-Quran. Yang pertama, Az-Zarqani, beliau mendefinisikan qiraat dalam terjemah bukunya, yaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta kesepakatan riwayat dan jalur yang dilaluinya, baik perbedaan itu dalam bentuk pengucapan huruf maupun bentuk yang lainnya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazari, beliau merumuskan bahwa qiraat Al-Quran ialah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dalam perbedaan-perbedaan dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Yang ketiga, menurut Al-Qastolani, beliau mengutarakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hadzaf, i'rab, isbat, wasal, dan fasal, yang kesemuanya itu diperoleh secara periwayatan. Dan yang terakhir, menurut Imam Zarkashi, beliau berpendapat bahwa qiraat Al-Quran, qiraat adalah perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut. Seperti contoh, takhfif, meringankan, taskil, memberatkan, atau lain sebagainya, yang bisa dikatakan ilmu tajwidnya. Perbedaan cara pendefinisian tersebut sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafadzkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut, maka ada 3 qiraat yang dapat ditangkap seperti: 1. Qiraat berkaitan dengan lafadz pelafatan di dalam Al-Quran, yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda cara melakukannya. Yang kedua, cara pelafatan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pelafatannya itu bersifat tauqifi, bukan ijtihadi. Yang ketiga, Syekh Abdul Fath Al-Qadhi,
Beliau berkata bahwa qiraat adalah ilmu tentang tata cara pengucapan kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Jazairi, beliau menegaskan bahwa qiraat ialah ilmu yang melafadzkan ayat-ayat atau kata-kata di dalam Al-Quran dan pembedanya, dan tidak menyatakan qiraat sebagai satu aliran atau suatu aliran, dan tidak pula menegaskan perlu adanya kesepakatan dalam periwayatan sanad yang dilaluinya. Kedua kriteria yang terakhir merupakan suatu yang sangat penting. Jadi, jika kita perhatikan, apabila qiraat diartikan sebagai suatu aliran, maka dengan sendirinya bertolaklah anggapan bahwa qiraat berasal dari 7 hadis Nabi yang memiliki arti. Adapun qiraat yang benar itu sendiri telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi, merupakan praktek sunnah yang menunjukkan tata cara membaca atau bacaan setiap ayatnya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa qiraat berasal dari hadis Nabi tentang 7 huruf terserah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang latar belakang munculnya perbedaan qiraat Al-Quran. Munculnya perbedaan qiraat Al-Quran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perbedaan qiraat Nabi. Artinya, dalam menyampaikan Al-Quran atau dalam mengajarkan Al-Quran, Nabi menggunakan versi yang berbeda-beda kepada setiap sahabatnya. Jadi, para sahabat itu menerima versi yang berbeda-beda dari Nabi. Tidak sama, karena Nabi sendiri yang memberikan hal tersebut. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Seperti contoh, ketika seorang Hudzail membaca di hadapan Rasulullah At-Tahin, padahal dia membaca Hat-Tahin. Ada riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qiraat yang ada, atau perbedaan qiraat dari para sahabat Nabi menyangkut ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang keempat, perbedaan sah harokat atau huruf-hurufnya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan ta'tazilun nisaa fil han. Macam-macam qiraat Al-Quran. Beberapa ilmu Al-Quran berpendapat bahwa qiraat ada tiga macam, mutawatir, ahad, dan syadz. Mereka berpendapat bahwa qiraat yang mutawatir adalah qiraat 7, kemudian 10, dan para sahabat adalah ahad. Sebagian berpendapat bahwa qiraat 10 adalah mutawatir, sedangkan selain qiraat tersebut menurut pandangan ulama adalah syadz. Menurut Al-Jazari, seperti dikutip Al-Suyuti dan juga Yarhani, memaparkan macam-macam qiraat ditinjau dari segi sanad adalah mutawatir, mansur, ahad, syadz, maudu, dan mudraj. Pertama, qiraat mutawatir adalah qiraat yang disandarkan pada periwayatan yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. B. Qiraat mansur adalah qiraat yang sanadnya adalah shahih tetapi sampai mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab Rams Uthami dan terkenal di kalangan ahli qiraat. C. Qiraat ahad
qiraat yang sanadnya sahih. Tetapi ramsnya berbeda dengan rams muthami. Demikian dengan kaidah dalam bahasa Arabnya yang berbeda serta tidak mansur, tetapi tersebut di atas terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata anfusikum dibaca anfasakum. Bacaan qiraat di atas Al-Hakim melalui jalur Ashim Jahdari dari Abu Barkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, D. Qiraat syad adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih seperti qiraat Ibnu Samaifah seperti dalam surat Yunus ayat 92 yang berbunyi fal yauma nunajika bi badika li takuna liman khalfaka ayah wa in kasyurun minan nasi an ayati laghafilun. Kata nunajika dibaca dengan nunajaka dan kata ghafilun dibaca dengan ghafilin. Menurut Ibnu Amr Ibnu Hajjam seperti dikutip Al-Jazari, qiraat yang syad dilarang pembacanya pada saat sholat dan lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu bacaan adalah qiraat syad dan membacanya pada saat sholat, maka batalah sholatnya. Jika tidak mengetahui, maka terbebas dari kesalahan. E. Qiraat maudhu adalah qiraat yang tidak ada asalnya. Sebagai contoh, qiraat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dalam surat Al-Fatir ayat 28. Innama yahsallaha min ibadihi aman. Kata aman dibaca dengan kata ibadi dibaca dengan ibadah dan kata al-aman dibaca al-amin. Menurut Zarhani, qiraat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali sehingga Abu Hanifah terbebas darinya. F. Qiraat mudraj adalah qiraat yang disisipkan penafsiran seperti qiraat yang diambil dari Ibnu Abbas seperti surah Al-Baqarah ayat 198. Man arafatin fadkurullaha idza mas'aril harami wadkuru kama hadakum wa in kuntum qablihi liman dal. 4. Syarat diterimanya qiraat. Menurut Manna Al-Katan, syarat diterima qiraat adalah: pertama, qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti segi kefasihan. Kedua, qiraat harus sesuai dengan ras muthami. Apabila terdapat sedikit perbedaan, maka qiraat tersebut masih dapat diterima. Sebagai contoh dalam surat Al-Fatihah, Suratul Mustaqim, kata surat diganti huruf sin. Yang ketiga, qiraat harus memenuhi kesahihan sanad. Menurut Al-Jazari, qiraat sahih mencakup dua aspek, yaitu memiliki kesahihan sanad dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rams. Hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan syarat diterimanya qiraat atau tidak adalah bahwa ketiga kategori di atas kerap disebut sebagai qiraat yang mutawatir. Dengan demikian,
Tidak ada alasan menolaknya jika terdapat qiraat yang tidak memenuhi kategori di atas, maka tidak diterima. Penulis mendasarkan pendapat pada penjelasan Yarhani. Terdapat sebuah nazam yang ditulis oleh penulis kitab Al-Tabiyah. Menurut Imam Maki, seperti dikutip Yarhani, juga memaparkan tentang syarat suatu qiraat yang dapat diterima atau tidak, yaitu: pertama, qiraat yang dapat diterima dengan memenuhi 3 syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang setikah atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rams mushaf. Kedua, periwayatannya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak dengan rams mushaf. Qiraat ini tetap dapat diterima tetapi tidak dapat dipergunakan dalam bacaan meskipun periwayatannya sahih. Hal ini dikarenakan jika qiraat tersebut dibaca maka akan dianggap sebagai Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat hukum-hukum, maka membacanya ditakutkan mengundang kesalahpahaman. Ketiga, qiraat yang diriwayatkan oleh perawi yang sikah ataupun tidak, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka qiraat ini tidak dapat diterima meski qiraat tersebut telah sesuai dengan rams mushaf. Terkait dengan syarat diterimanya qiraat, terdapat silang pendapat di kalangan ahli nahwu. Mereka beranggap bahwa qiraat yang sanadnya sahih sekalipun jika tidak sesuai dengan kaidah nahwu, maka qiraatnya akan ditolak. Terkait hal tersebut, Katan mengutip pendapat Abu Amr Al-Dani yang mengatakan jika suatu qiraat telah sahih dalam periwayatan dan Abu Amr Al-Dani yang mengatakan jika suatu qiraat telah sahih dalam periwayatan dan penukilan, maka riwayat tersebut tidak bisa ditolak. Selanjutnya yaitu urgensi mempelajari qiraah dan pengaruhnya terhadap hukum istinbat. Ada beberapa faedah-faedah yang tentunya kita bisa dapat saat mempelajari qiraat. Menurut Rosihon Anwar, ada 5 faedah yang bisa kita dapat saat mempelajari qiraat. Yang pertama, kita dapat menguatkan hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, ulama telah bersepakat bahwasanya yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan saja. Dalam qiraat As'ad bin Abi Waqqas memberi tambahan sedikit tentang ungkapan min'u, sehingga ayat itu menjadi seperti yang diartikan, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ibu dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua saudara itu mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan. Itu dari contoh kita dalam perkuat ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Oleh sebab itu kita harus mengetahui qiraat. Yang kedua, kita dapat mentajrih hukum-hukum ulama yang masih diperselisihkan oleh para ulama sendiri. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa kifarat sumpah adalah berupa memerdekakan budak. Namun tidak disebutkan bahwasanya budak itu muslim atau non muslim, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah perselisihan. Hal ini mengandung perbedaan yang dapat dijelaskan atau mengandung berbagai pendapat di kalangan para ulama, para fuqaha. Dalam qiraat asad, artinya ayat itu memperoleh tambahan mukminatin. Maka kafarat untuk melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 dari orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada para keluargamu, atau memberikan pakaian-pakaian yang layak kepada mereka untuk memerdekakan seorang budak. Di sini dikatakan mukmin. Dari tambahan kata mukminatin berfungsi mentajrih pendapat pakai para ulama, antara lain Asy-Syafi'i yang mewajibkan memerdekakan budak mukmin bagi orang-orang yang melanggar sumpah sebagai salah satu alternatif bentuk kifaratnya. Oke, yang ketiga, kita dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan atau istilah jima di saat kalanya istrinya sedang datang bulan, diharamkan. Sementara qiraat membacanya dengan kata yutohima dalam ayat tersebut, yang artinya di dalam mushaf Utsmani tertulis yutohuma menjadi yutohima. Itu dapat dipahami bahwasanya seorang suami tidak boleh melakukan berhubungan atau istilah jima di saat istrinya belum bersuci. Jadi bedanya itu belum bersuci atau mandi. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Misalnya yang dapat misalnya yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5.
ada dua macam mengenai ayat itu, yaitu yang membaca arjulakum dan juga yang ada yang membaca arjulikum. Nah, perbedaan qiraat ini tentu saja memberikan konsekuensi kesimpulan hukum yang berbeda. Jelas sekali. Oke, kemudian yang terakhir atau poin yang kelima yaitu dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan tadi, yang dijelaskan tadi, yang memungkinkan sulit dipahami maknanya. Misalnya di dalam surat Al-Qari'ah, kalau tidak salah ayat 5, Allah berfirman, yaitu sebagaimana artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci atau mandi. Apabila mereka telah bersuci maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang disunahkan oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan dari qiraat dari orian atau pembahasan yang kita bahas tadi, maka qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan atau melafalkan bentuk dari Al-Quran, baik menyangkut hurufnya atau tata cara mengucapkan huruf-huruf qiraat yang memiliki macam-macam, yakni qiraat sab'ah seperti halnya sab'ah, kemudian qiraat asyrah dan qiraat arba'ah asyrah. Qiraat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penetapan hukum akibat perbedaan kata dan cara baca. Memahami serta mengetahui tentang mengenai ilmu qiraat ditujukan agar kita tidak saling memperselisihkan karena perbedaan cara baca ayat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.